Oh, Jadi gitu. sebenarnya undang-undang ini adalah undang-undang yang berisi tentang pelanggaran-pelanggaran terhadap hak asasi kita sebagai manusia ciptaan Tuhan yang mulia. Jadi makanya saya selalu menyampaikan bahwa ini adalah undang-undang kejahatan kemanusiaan yang mengkudeta otoritas Tuhan di dalam kehidupan kita, khususnya tubuh, terutama jiwa. Kalau ada yang menyanggah teori ini, berani, Bang? Saya rasa juga mungkin banyak dari mereka yang belum baca ya. Lo bagaimana mau baca, orang ini harus jadi kok. Ini barang udah jadi dalam bahasa Inggris. Ini kerjain, terjemahkan dalam bahasa negaramu, lalu sahkan untuk persiapan berkaitan dengan WHO Pandemic Treaty nantinya. Oh, ini berarti memang rencananya bukan. Jadi rumah besarnya nanti WHO Pandemic Treaty. Baru operasionalnya pakai ini gitu. Sehingga ini sudah disiapkan, ini dicanangkan sehingga dia tidak terlambat meresponnya. Responsifnya tidak tanggapannya tidak lambat. Istilahnya udah disiapkan ya, jadi seolah-olah kita ini responsif sekali. Oh, ada begini sudah siap ini gitu. Jadi sebenarnya senjatanya ini, campaign besarnya itu udah disiapkan dan ini toolsnya. Ini senjata disiapkan dulu, baru perangnya di campaign itu. Ya, digaungkan. Oh. Bulan Mei. Jadi nanti belum dipencet ini tombolnya. Belum. Tapi butuh aplikasi toolsnya dulu untuk bisa ngejalanin. Toolsnya dulu kan, senjatanya, ininya, apanya, segala macam. Wah. Ini aturan main yang tidak ini kan piranti lunaknya kan. Softwarenya kan. Ya. Nah, masa nggak ada yang tahu sih, Bang? Masa ibaratnya kan ini kan kalau misalnya udah dibaca dan mereka paham kan nggak mungkin mudah kemudian ini tergelontor ke masyarakat kan, gitu. Apalagi banyak keluarganya juga, saudaranya yang tinggal di sini. Ya kalau mereka peduli. Coba kalau saya di situ, nggak bakal jalan ini. Masa yang duduk nggak ada yang peduli sih dari segitu banyak? Ya tanya aja, diundang aja mereka yang bikin undang-undang ini, peduli nggak? Oh, coba. Tapi ini belum pernah di challenge. Ini maksudnya buku ini belum pernah di challenge di ibaratnya kayak diforumkan gitu untuk belum. Jadi per ayatnya itu maksudnya apa? Nggak ada yang mau, dan banyak orang yang balas baca belum apa-apa, aduh malas baca. Hebat kan? Membuat orang malas baca dengan bentuk aja udah malas baca. Iya sih, emang kalau segini banyak sih ya banyak kerjaan lain yang dipikir yang lebih penting gitu. Paling penting. Ini saya udah sobek-sobek, ini udah sobek-sobek, saya ini lagi. Ini Bang Dharma udah baca? Ini lihat semua, udah saya tandain semua ini. Wah, padahal Bang Dharma ini belum duduk di sana ya, tapi udah ngebaca nih. Berarti memang beliau ini peduli ya sebenarnya dengan apa yang akan terjadi ini. Misalnya nih Bang, ini udah dijalankan semua seperti udah sesuai dengan apa yang sudah ada di sini. Apa sih yang ada di masyarakat bentuknya nanti? Apa sih yang kita kehilangan apa gitu? Dan apa sih yang mungkin bisa terjadi sama masyarakat? Yang pasti kita kehilangan hak asasi kita. Kita kehilangan kebebasan. Akan terjadi pembatasan sosial seperti kemarin, tetapi lebih sistematis. Karena dikawal oleh suatu struktur yang terpadu tadi. Dan diberlakukan secara masif. Dengan tekanan, dengan skala besar, dan tekanan yang tinggi. Sehingga supaya apa? Supaya kita nggak bisa lagi berpikir. Sehingga kita diharapkan menyerahkan kepada mereka. Itu sama dengan apa? Sia-sia kita hidup selama ini. Jadi Bang Dharma mungkin secara implisit ya, secara tidak langsung mengatakan ada kemungkinan pelanggaran hak asasi manusia. Implisit ya. Ada kemungkinan nggak pelanggaran hak asasi manusia dalam undang-undang ini? Bukan ada kemungkinan. Undang-undang ini adalah undang-undang dibuatnya saja sudah melanggar. Bukan prosesnya ya. Prosesnya juga sebenarnya tidak prudent. Tidak prudent karena apa? Begitu tergesa-gesa. Ini diinisiasi tahun 2022 bulan Mei. Sempat tidak terdengar kabarnya, tahu-tahu tahun 2023 bulan Maret muncul kembali. Bulan 7 disahkan oleh DPR. Langsung disahkan? Disahkan. Dan bulan 8 atau bulan 9 ditandatangani oleh Bapak Presiden. Gitu. Oh gitu. Ya, jadi undang-undang ini sendiri isinya atau mensreanya niat jahat.
Jadi sebenarnya undang-undang ini adalah undang-undang yang berisi tentang pelanggaran-pelanggaran terhadap hak asasi kita sebagai manusia ciptaan Tuhan yang mulia. Jadi makanya saya selalu menyampaikan bahwa ini adalah undang-undang kejahatan kemanusiaan yang mengkudeta otoritas Tuhan di dalam kehidupan kita, khususnya tubuh, terutama jiwa. Kalau ada yang menyanggah teori ini, berani Bang? Berani aja, kenapa? Kita lihat, you yang nyanggah sekarang, jangan sampai saya challenge triliunan ketika ini terjadi, berani bayar saya. Karena saya udah lihat sekali. Enggak, misalnya ada upaya apa nih? Apa upayanya supaya gugat ke MK, gitu. Gugat ke MK. Gugat ke MK, Mahkamah Konstitusi. Namun kita tahu bahwa kepercayaan sama sekali sudah tidak ada. Walaupun kita dipaksa-paksa, ya kan masih ada orang lain yang baik. Tapi faktanya orang baik, tapi kalau tidak berani menyatakan kebenaran sama aja bohong. Banyak orang-orang baik, pemikiran idealis, keberanian mengambil risiko, itu yang kita tidak pernah dapatkan. Karena mereka mementingkan kepentingan dirinya, keluarganya, dan dirinya, keluarganya, dan kelompoknya. Atau mungkin malas untuk punya masalah. Ya, of course kan, dengan gitu kan otomatis itu kan selfish. Ya. Berarti tidak amanah dong. You duduk di suatu jabatan, disumpah sama Tuhan, disumpah sama pemuka agama, demi Allah, demi Allah. Artinya apa? Apapun yang dilakukan harus tunduk kepada perintah-perintah Tuhan. Tidak boleh melanggar satupun ketetapan dan juga perintah Tuhan. Apalagi public service ya gitu kan. Berarti karena mereka disumpah. Kecuali kalau sumpah tidak dilakukan, atau sumpah ini aja hanya sumpah serapah, atau sumpah palsu, ya lain cerita. Ya nggak usah formalitas kelihatan dibikin kayak kusuk banget gitu. Pakai kitabnya dia. Pakai kitab, berdiri, terus segala macam lah ritual-ritual fisik yang sebenarnya hanyalah seremonial, hipokrit ya, seremonial, formalitas. Jadi ternyata setelah saya pahami, sumpah ini aja hanya sumpah formal. Lip service. Sumpah formal. Kenapa sumpah formal? Ya sekolahnya aja ijazahnya formal. Formalitas jatuhnya. Iya, jatuhnya formalitas, kehidupan formalitas. Lihat aja tuh acara acara protokoler itu kan formalitas. Duduk di depan, disambut formalitas, yang terhormat. Akhirnya tidak pernah masuk ke substansi apa yang mau dibahas, dan hidupnya formal. Jadi yang penting terlihat batunya, terlihat di hadapan publik, kelihatannya baik, ya kan? Tapi what's hidden nggak ketahuan gitu. Oh ya, itu yang diciptakan oleh sistem terbentuk, karena kehidupan ini mereka berusaha untuk menyembunyikan modus operandi. Itulah kenapa tadi bilang, kan biasa ada yang pro dan kontra, biasa. Antara yang mau mempertahankan kebenaran dan yang tidak mau kebenarannya terungkap. Makanya dibilang ada modus operandi. Opera itu apa? Opera, drama. Motif daripada dramanya. Drama daripada motif kenapa dia melakukan kejahatan itu. Itu makanya terjadi pro dan kontra. Yang buat siapa? Ya mereka juga, yang the ruling system of this world. Sampai di sini paham nggak? Paham. Kalau nggak paham, tolong saya diulik. Tapi begini, berarti mereka sudah disumpah, sudah semestinya menjalankan atau juga mungkin lebih kritis untuk hal-hal seperti ini, ibaratnya kan? Enggak. Kalau bisa lebih kritis, bukan wajib, harus. Iya, maksudnya ketika ada penyangkalan akan sesuatu yang kemudian dilarikan kepada meja mereka untuk memberikan sebuah keputusan, ya mereka harus kulik dong sebenarnya kan, semuanya mana yang kira-kira melanggar sumpah dia, mana yang ini kan rakyat berarti bos dia nih kan, untuk kemudian bos saya ini ada. Ternyata itu cuma retorika, Pak. Rakyat menjadi bos retorika, supaya orang halusinasi. Jadi sebenarnya yang halu bukan kita. Orang yang disodorin mimpi-mimpi palsu, dan sebentar lagi akan semakin marak namanya imajinasi palsu, yaitu penggunaan vision reality.
Sampai Virtual. ke situ. Ntar dulu. Nah, ke situ ya, ke situ ya. Menarik juga nih guys. Jadi kalau pakai pemakaian VR segala macam itu ada bagian dari sistem. Tapi nanti kita tahan dulu. Misalnya udah sampai ke MK. Tadi kan ke MK nih. Ya. Ke MK. Kira-kira apa yang mesti dilakukan oleh MK akhirnya supaya kemudian ini nggak kemudian bisa atau perlu dikaji ulang mungkin atau juga mungkin di cancel dulu atau gimana? Apa yang mesti dilakukan oleh MK? Ya memang tidak semudah membalik tangan ya. Karena undang-undang ini jadi karena ada kekuatan besar dunia yang mendanai pembuatan undang-undang ini. Sehingga undang-undang ini dapat terselesaikan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Ya proklamasi dong. Iya dong. Undang-undang ini kan mau membatalkan NKRI dan Masa sampai NKRI? oh iya, membatalkan NKRI dan membatalkan NKRI dan menghancurkan NKRI dan membatalkan proklamasi kebangsaan. Di part mananya? Di part mananya yang menunjukkan itu? Kalau membatalkan NKRI? Sekarang kita baca di alinea kedua dan keempat. Di sini nggak ada. Di sini nggak ada. Alinea pertama, alinea kedua di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Bagaimana dengan ini? Merdeka. Ya, boro-boro merdeka. Boro-boro bersatu. Ini kan maksudnya mengatur, bukan berarti membelenggu kemerdekaan gitu. Yang dimaksud di sini. Mengatur kan artinya membelenggu. Tapi kan ini sudah melampaui beyond, melampaui batas. Batas dari mengatur. Daripada mengatur. Dia sudah mau mengatur kehidupan yang haknya Tuhan. Dan itu hak asasi. Padahal itu juga kebutuhan dia dan keluarga dia. Dia mengatakan ini apa? Jiwa. Jangan jiwanya yang buat ini pun belum tentu benar. Makanya kan rame, boleh dicek kejiwaannya ini. Benar nggak? Jiwanya jiwa yang takut sama Allah atau bukan takut sama Allah? Kalau bicara jiwa itu bicara ke sana. Mungkin yang takut dengan sistem. Ya, mereka yang harusnya terkena dengan undang-undang ini, bukan kita. Benar-benar. Orang yang punya kesadaran tinggi tidak masuk dalam kesehatan jiwa, Pak. Justru yang buat ini yang harusnya dicek kejiwaannya. Merdeka, berdaulat, adil dan merdeka bersatu. Merdeka tidak bersatu sudah diacak-acak dengan konsep politik adu domba. Merdeka bersatu, berdaulat, adil dan berdaulat pasti tidak. Apalagi adil dan makmur. Yang pertama aja enggak kok. Yang keempat belum lagi tujuannya. Bagaimana tujuan ini tercapai? Semakin lama kita semakin jauh dari cita-cita dan tujuan proklamasi. Tujuannya apa? Melindungi segenap bangsa dan segenap tumpah darah. Melindungi enggak? Bukan melindungi. Ini maksudnya melindungi kan dibuat ini. Bagi apa yang pembuatnya ini pasti kan dia buat melindungi mereka berbuat seenak-enaknya sama kita. Ya. Memajukan kesejahteraan umum. Yang ada ekonomi hancur. Rakyat tidak bisa beraktivitas lagi. Di mana-mana pertanian sudah dikuasai oleh mereka. Ya. Karena mereka punya uang, mereka beli. Mereka ini. Sehingga rakyat tidak punya ruang untuk mendapatkan kebutuhan hidup yang layak. Ya. Terus yang ketiga adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Bukan cerdas intelektual sebenarnya yang terpenting. Apa itu? Kecerdasan spiritual. Dan itu dilupakan. Itulah yang membuat kita melihat bagaimana bangsa ini berkembang semakin tidak beradab. Karena itu dilupakan. Padahal spiritual itulah yang membuat manusia punya etika, adab, moral, dan adab. Adab itu menjadi perilaku. Makanya ini adalah revolusi peradaban. Wah, jauh juga ya berarti. Wah, jauh. Dia mau di-scrap semua dengan Omnibus Law supaya no left behind. Tapi kalau nggak sesuai dengan undang-undang dan juga Pancasila, semestinya sudah ada yang komplain dong nih. Ya, sekarang saya sudah berteriak di mana-mana, nggak ada yang peduli. Kenapa? Karena keberanian mengambil risiko yang tidak ada. Jangan berharap dari mereka-mereka yang sedang diberikan kursi yang empuk. Karena kursi empuk membuat dia lupa berdiri.
Kalau perlu bayar kembali untuk tetap mendapatkan kursi yang empuk. Kalau perlu ganti dengan kursi yang baru, yang punya teknologi sampai bisa pijit-pijit. Oh, jadi pelayanan paripurna ya. Ya kan ada yang sambil duduk itu yang di kakinya kan pijat-pijat, ya ada di sini. Ada tuh ya? Ya kan ada kan dijual di. Ada itu ada. Maksudnya ketika menjalankan tugas ada juga tuh mereka Ya kan kalau ada duit kan semua bisa dibeli. Bos. Siap. Nah setelah MK kemudian mempelajari, kalau yang jujur mestinya apa yang dilakuin? Kalau yang jujur, kalau tiba-tiba misalnya nih orang hakim di MK atau hakim agung di MK atau yang di pembuat undang-undangnya? Bukan, maksudnya semestinya ketika ini kemudian kita objection. Larinya kemana katanya? Ke MK. Oke, di MK. Semestinya MK yang sesuai, yang ideal, mesti apa yang dilakukan sampai akhirnya ini kemudian mengamankan masyarakat. Ini kan sebagai sebenarnya Bang Dharma ini tindakan sayang kepada rakyat, ya kan? Sangat. Ini rasa sayang kepada bangsa sebenarnya. Ini membuktikan bukan kepentingan saya, kepedulian beliau kan. Bukan gitu. Kepentingan saya. Ini pasti ada risikonya juga kan gitu kan. Ibaratnya dengan mengutarakan ini pasti ada yang nggak sepaham kan gitu ya. Dan ini bukan berarti tanpa resiko beliau melakukan ini. Dan karena ada second opinion. Dan ini untuk untuk kebaikan teman-teman semua gitu ibaratnya. Nah misalnya masuk ke MK. Idealnya apa yang mesti dilakukan supaya ini kemudian perlu dikaji ulang? Pasal-pasal yang berbahaya. Pasal-pasal yang mengeliminir hak asasi manusia. Ya, yang paling mendasar. Untuk bisa memilih jalan hidupnya, menerima atau menolak, itu harus dihapus. Di mana contohnya? Di pasal 4. Undang-undang ini adalah undang-undang kematian. Yang benar sampai ke situ. Buktikan sama saya. Maksudnya mengatur hidup dan mati? Mengatur boleh hidup dan harus mati. Parah. Loh, boleh benar. Ya, orang mungkin bilang ini nanti lihat. Ya. Ini halaman 9. Pasal 4 ya. Pasal 4. Oke. Ya, huruf F. Silakan dibaca. Menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya secara mandiri dan bertanggung jawab. Iya dong. Menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang ini. Oke, ini F ya. Baca yang H. Menerima atau menolak sebagian atau seluruh tindakan pertolongan yang diberikan padanya setelah menerima dan memahami informasi mengenai tindakan tersebut secara lengkap. Jadi boleh ini malah benar bagus kan? Ini kan hak asasi nih. Sip. Oke. Itu aja dulu 2. Nah, sekarang baca di ayat kedua huruf ayat kedua dan ketiga. Ya. Hak secara mandiri sebagaimana pelan-pelan. Hak secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf F dikecualikan untuk pelayanan kesehatan yang diperlukan dalam keadaan gawat darurat dan atau penanggulangan KLB atau wabah. Dia sudah membuat kriteria nih, dalam keadaan gawat darurat dan atau bisa sendiri-sendiri atau bisa bersama-sama. Penanggulangan KLB dan atau wabah. Jadi artinya dia membatalkan kembali yang di atas tadi. Mengecualikan ya berarti ya. Tidak berlaku. Kalau dikecualikan artinya tidak berlaku. Itu. Kalau keadaan tidak boleh tidak boleh mandiri. Makanya kenapa sekarang lihat di koran-koran, lihat di media, sebelum itu diresmikan saya udah bilang, mereka sedang membangun begitu banyak rumah sakit. Mereka sedang menyiapkan begitu banyak lulusan kedokteran. Lihat pidato salah satu calon capres bahwa Indonesia membutuhkan 140.000 saya dengar. dokter. Untuk apa? Untuk apa? Makin banyak dokter, makin banyak kesempatan memasukkan racun ke dalam darah dengan menggunakan jarum. Bukan membuat itu, tetapi secara perlahan-lahan tubuh kita dilemahkan. Survival kit kita. Titik-titik signal-signal spiritual, kemampuan spiritual kita mulai dilemahkan. Jadi aplikasi yang Tuhan sudah kasih. Udah diinstal aplikasinya, nggak kepake. Bukan nggak kepake, dimatikan. Dimandulkan. Ya, dimandulkan supaya tidak punya kemampuan regenerasi sel, tidak punya kemampuan memperbaiki diri. Dan itu
Jadi gini loh, apa yang sudah Tuhan kasih, Tuhan udah tahu cara menyelesaikannya. Iya. Kita nggak usah sok-sokan meneliti, tetapi ujungnya untuk jadi duit, ngerti nggak? Sebenarnya begitu. Ya. Jadi kuasa Tuhan mau rekayasa, dimanipulasi, mulai dari pemikiran kita sehingga kita mau menerima konsep yang sudah memanipulasi pikiran kita dan menjadikan kita budak untuk menerima sesuatu yang sebenarnya membuat kita berada dalam kondisi dungu. Jadi ujung-ujungnya duit juga ini? Bukan ujung-ujungnya, itu sasaran antara bagi pelaksana. Oh. Karena ini ada proyeknya. Kalau ada proyek berarti ada duit, ada transaksinya. anggaran, betul kan? Betul. Ya, lihat aja. Kita masuk lagi ke pasal 3 ya. Hak sebagaimana. Sebentar. Jangan pasal 3. Ayat 3-nya. Ayat 3-nya ini Ya, kan? itu ayat 3 bukan pasal. Oh, bukan pasal 3. Jadi pasal 4 ayat yang 3. ketiga. Ini. Hak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Tidak berlaku. huruf H tidak berlaku. Yang tadi ini. Ya, kita balik lagi ke huruf H. H ini adalah menerima atau menolak sebagian atau seluruh tindakan. Ini mandiri kan? Berarti ini hak asasi nih. Yang F kan. Yang F, H juga ini. Kalau H kan tadi jadi tidak jadi kan. Oh, tidak berlaku. Ini dibatalkan berarti. Iya, ini cuma buat senang-senang doang nih awalnya. Boleh. Tapi ketika dia menentukan kejadian luar biasa atau diumumkan wabah oleh WHO, maka pasal ini yang berlaku. Sebenarnya dalam semasa Nah, ini terkait dengan WHO Pandemi Treaty. Karena WHO Pandemi Treaty artinya negara menyerahkan kedaulatan tubuh rakyatnya kepada WHO untuk mengatur segala sesuatu kehidupan kita di dunia. akan ada undang-undang itu. Kenapa? Akan ada kebijakan itu. Itu yang saya sampaikan, WHO Pandemi Treaty, traktat perjanjian kesehatan yang mengikatkan diri kepada organisasi kesehatan dunia. Jadi One Central Control of Health. One Health, satu sehat. Episode sebelumnya guys. Nyambung semua ya. Nyambung. Ini memang semua itulah konspirasi, bos. Sebenarnya nyambung. Nah, konspirasi itu permufakatan jahat yang tadinya terlihat tidak ada benang merahnya dan akhirnya menyatu dalam satu sistem yang terintegrasi. Makanya bahasa integrasi dari mereka. Ada lagi nih dari integrasi dari mereka juga. Mereka kan terintegrasi. Integrated ya. Iya, integrated system kan. Wow. Dan didescribe dengan digitalisasi. Semua jadi satu. Jadi semua yang ada di sini yang bisa hak-hak kita sebelumnya. Ya. Yang memang ini sepertinya ideal ya kalau kita baca ya kan. Itulah idealnya. Itulah cantiknya. Tapi ternyata semua keidealan ini akan jadi nothing when it comes to wabah. Wabah diumumkan wabah. Terserah wabah apaan. Yang di-create dengan melalui narasi. Gitu. Membangun opini dengan narasi-narasi yang mereka siapkan kata-katanya. Yeah. Makanya kan kalau mereka mau, ya, biar mereka dengar nih. Kalau mereka mau bikin narasi, libatkan saya, pasti kalian aman. Oh iya. Walaupun saya tidak ahli kesehatan, tapi narasinya saya ikut buat. Jadi maksudnya batal semua itu narasi. Maksudnya apa dia? Jadi kalau secara nggak langsung ini dari ini jatuhnya apa ya? Berarti mentadaburi ya ibaratnya, mengulas. Ini adalah keidealan dari hak asasi manusia. Bagaimana kita memiliki keputusan secara pribadi untuk kesehatan kita. Ya, di sini diatur inilah hak asasi. Ini hak asasinya. Ya, tapi semuanya ini langsung akan batal dengan sendirinya. Kedaulatan kita akan beralih ketika when it comes to the situation of pandemi. Kejadian luar biasa atau wabah. Atau wabah. Jadi kejadian luar biasa ini ya kalau dia mau bilang hari ini kejadian luar biasa, lu bilang apa? Oh, langsung berubah itu? Berubah, jadi berlaku. Oh. Cuman kan nggak ada standar khusus KLB itu apa aja gitu? Oh ada. Sekian banyak orang masuk rumah sakit. Itu KLB? Iya, dia membangun kriteria seperti itu. Dua kali lipat daripada periode sebelumnya. Iya. Sehingga sah lah masuk nih kategori itu. Nah makanya sekarang kan sudah banyak yang saya dengar mulai digiring masuk lagi ke ke rumah sakit banyak yang di sana.
dengan sebutan adanya pneumonia gitu. Pneumonia. Ya. Pneumonia bukan udah sudah lama itu? Ya kalau mereka mau bilang itu pneumonia, ini mau bilang apa? Oh. Pneumonia. Jadi ya, standar atau wabah atau KLB segala macam ini yang menentukan adalah manusia juga sebenarnya. Dengan alasan menjaga keselamatan rakyat sebagai hukum tertinggi. Coba lihat nanti riset-risetnya. Nanti mereka kalau ngomong gini malu deh. Saya harus sampaikan sekarang biar nanti mereka punya rasa malu apa tidak. Dan nanti tampilannya mukanya muka yang prihatin ya kan di depan layar televisi. Yang kesannya care, padahal dia juga baca disodorin sama ahli-ahli, lu baca aja nih. Ditampilkan si yang membaca itu kelihatannya orang itu ngerti, padahal orang itu juga nggak tahu bahwa dalam tahap tahun sekian, bulan sekian ya agendanya ini. Ya, dananya udah ada. Tapi Bang Dharma waktu kejadian pandemi kemarin udah tahu atau ngebaca dari kejadian itu? Sudah tahu. Udah tahu sebelumnya? Udah tahu. Cuman kan mereka menggunakan sistem bagi orang yang tidak percaya langsung dijemput kan. Memang sih, banyak kan yang bicara hilang udah. Iya. Tujuannya kan memang seperti itu, membungkam kebenaran dengan takut-takutin orang kan gitu. Gitu. Berarti Bang Dharma nggak ini dong, nggak apa vaksin? Kok baru bertanya sekarang sih? Enggak kan itu 3 kali, berarti Bang Dharma nggak bisa kemana-mana dong? Ya saya kan udah bilang, saya terima resikonya. Life is choice. And the choice is in your hand. Oh iya. Jadi memilih nggak bisa kemana-mana. Ya, karena itu keputusan iman. Lakukanlah setiap keputusan hidupmu menjadi keputusan imanmu. Apa yang Anda pilih merupakan keputusan iman. Memang nggak mudah berarti sebenarnya guys ya. Karena misalnya kerjaannya harus keluar kota gitu misalnya ya. Kemudian itu ada satu peraturan seperti ini, maka it's a choice. Sebenarnya itu jebakan ya yang mereka ciptakan. Sebenarnya nggak perlu ada. Jadi kayak nggak ada pilihan gitu. Ya itu. Nah ini kita ke depan semakin digiring sama sekali tidak punya pilihan, sehingga masuklah dalam era total kontrol. Total tuh. Tapi belum kan sekarang? Ya? Belum sampai total kontrol. Ini sedang mereka siapkan. Coba lihat nanti ganti presiden. Iris kuping saya kalau tidak terjadi itu. Orang programnya itu yang kita bahas dalam pembicaraan kita yang lalu, Sustainable Development Goals. Itu di situ ada 17 program. Itu yang mereka jalankan karena anggaran yang ada ya untuk itu. Tapi kalau di fasad atau di depannya itu adalah seperti peduli, seperti program yang peduli terhadap keselamatan untuk melindungi, ya manusia. Ini kalau ada yang mendebat berani nih, Bang Dharma? Ya ayo. Waduh, guys ini makin nggak ayo aja kok. Makin menegangkan ya. Kan begini, kalau kita punya niat untuk apa ya, membangun kesadaran, membangkitkan kesadaran dan tujuannya untuk benar, kenapa harus takut? Iya, lebih kritis lah. Nanti mati aja kok. Semua akan mati juga gitu. Coba iya. Caranya seperti apa kan gitu? Makanya saya memilih dengan cara seperti ini. Ada lagi nggak pasal yang lain Bang? Oke, pasal 40 halaman 26. Pemerintah pusat dan daerah bertanggung jawab menyediakan pelayanan kesehatan ibu yang sesuai dengan standar aman, bermutu dan ya, artinya begini. Ini semua dari mulai perut bayi di perut ibu. Ya. Itu sudah dikontrol oleh negara. Bagus dong kalau untuk kebaikan. Ya kalau yang nggak tahu itu nganggap bagus. Ya, karena mindset kita selama ini dibilang seolah-olah itu baik. Padahal udang di balik batu daripada niat itu. Apa yang dibaca sama yang dibaca sama Bang Dharma apa? Mereka mau merusak fitrah kok. Kita lahir dari Tuhan, percayalah Tuhan udah siapkan toolkits yang super paripurna ya. Paripurna. Cuman manusia mulai dikilik-kilik gimana jadi duit, gimana keluar anggaran dan sebagainya, buatlah program-program itu. Jadi ini sebenarnya apa ya? Cari-cari kerjaan tapi bikin masalah. Di part mananya nih? Ya kalau secara pasal, secara data. Oke, tadi itu part besarnya. Sekarang pasalnya pasal 42. Setiap bayi berhak memperoleh air susu ibu eksklusif sejak dilahirkan sampai usia 6 tahun. 6 bulan? 6 bulan. Kecuali atas indikasi medis. Ada kaitannya nggak susu? Kan kalau mungkin kecuali yang dimaksud misalnya. Pertanyaannya, ini air susu ibu eksklusif dihasilkan dari ibu
atau dalam tanda kutip susu yang dari mana? Ini air susu ibu eksklusif ditulisnya. Ibu eksklusif. Pertanyaannya, apa kaitannya dia dengan hukum? Apa kaitannya dengan hukum? Sehingga banyak terus bagaimana standar jumlahnya? Kan banyak orang-orang yang ibu-ibu yang tidak mudah mengeluarkan air susu, betul ya. Terus nanti dia ini sendiri sampai ada baru ada. Ya, kondisi khusus lah. Ya. Artinya apa? Kalau orang tidak begitu, apa yang diterima? Susu apa? Susu formula. Ya, formula yang kita kenal kan. Terus kalau itu dicap susu eksklusif untuk bayi gimana? Dan isinya apa? Karena sebenarnya alam sudah menyediakan, ada alternatif lain. Ya, dengan santan, apa? Nabati. Ya, nabati. Ya, air kelapa, susu kelapa, susu santan kelapa. Itu kan bisa, karena dia punya partikel itu sesuai dengan. Jadi maksudnya bahwa part ini sebenarnya adalah sebuah kontrol, hak prerogatif masing-masing tanpa harus diatur di aturan gitu kan? Nggak perlu diatur. Itu kan cuma permainan ini aja, mindset seolah-olah melindungi, tapi dari awal dia sudah merusak supaya kita nanti mengontrol dari mulai lahir berarti ini. Iya, supaya kita dengan alasan teknologi, ada teknologi, alasan peduli supaya nantinya cerdas, yang ada yang ada kayak robot. Kalau ini kan sekarang ada pola begini nih, Bang. Kalau baru lahir kan banyak suntikan tuh. Banyak suntikan tuh kan? Iya. Di zaman dahulu ya, di zaman ya pokoknya sebelum kita jauh lah gitu. Itu mereka lahir nggak pakai suntikan. Maksudnya ketika lahir tanpa ada suntikan ini, suntikan itu, itu sehat-sehat aja. Ada yang jadi sultan, ada yang jadi pokoknya ya dulu zaman Nabi, zaman sultan, nggak ada tuh pola lahir disuntik dulu, disuntik anak, suntik ini, suntik itu segala macam. Apakah ini mirip dengan itu? Mirip apa aja? Berarti gini, sekarang polanya setiap anak bayi lahir harus ada suntikan, berbagai suntikan, kalau nggak anaknya sakit nanti kan gitu kan? Kalau enggak menurut siapa? Ya yang terpola gini, kalau misalnya nggak disuntik ini, nanti gedenya akan begini. Itu namanya propaganda.